Pagebluk di Jawa pada abad ke-11. Pagebluk adalah wabah yang meluas dan mematikan. Pagi sakit, sore mati. Keadaan seperti ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Airlangga tahun 1019 Masehi. Dalam kitab Calon Arang diceritakan rakyat Medang sangat menderita. Berita kematian di mana-mana silih berganti. Keadaan mencekam dan menakutkan. Berlangsung 2 tahun lebih, banyak rakyat menjauh dari kerajaan. Keadaan kerajaan semakin lama semakin mengkhawatirkan karena banyak isu-isu yang tersebar meresahkan rakyat Medang. Kemudian raja mengirim telik sandi mencari tahu apa penyebab kekacauan negeri. Dilaporkan ada seorang janda calon arang yang mencoba merongrong kekuasaan raja memakai teluh yang mematikan. Perempuan sakti di desa Girah sebelah selatan Kediri ini bersama para muridnya telah menyebar mantra-mantra hingga suasana langit mendung sepanjang hari. Sorot matanya tajam menyeramkan, marah pada penguasa baru, hingga Ratna menggali anak perempuannya menjadi perawan tua. Tak ada pemuda yang berani melamarnya. Semuanya ini menambah luka dalam hatinya. Setiap hari ia merapal mantra gaib, memanggil iblis, menyebar kebencian di mana-mana, hingga suasana sangat mencekam di negeri Medang. Raja memerintahkan Empu Barada untuk menumpas calon arang penyebar kebencian negara. Sang empu segera memilih salah satu muridnya yang cerdas guna mengawali siasat perang gaib. Empu Bahula mencium tangan gurunya, melesat berangkat ke desa Girah menunaikan tugas negara. Sesampainya di Girah, pemuda itu dengan sopan datang bertamu ke Nyi Calon Arang untuk melamar Ratna Menggali. Nyi Calon Arang tersenyum senang dan menerima lamaran Bahula, seorang sarjana dari Medang itu. Pesta pernikahan segera dilangsungkan 7 hari 7 malam. Setelah pesta usai, ia melihat ibunya setiap hari terus merapal kitab raja bersama para cantriknya. Ia tidak lupa pesan gurunya untuk bersiasat segera mengambil lontar itu. Akhirnya Bahula berhasil membujuk istrinya masuk ke bilik pemujaan Dewa Durga. Diambilnya kitab raja itu, diselipkan pada jarit pengikat pinggang rapat-rapat tak terlihat. Pagi-pagi benar ia segera melesat menuju kota Praja menghadap guru, menyerahkan buku catatan mantra. Esok harinya Empu Barada dan pasukan Medang menyergap masuk desa Girah dari timur. Melihat pasukan kerajaan mengepung Girah, calon arang menyelinap masuk bilik pemujaannya, mencari kitab raja dan hilang. Murka terlihat dari wajah Nyi Calon Arang Bak Betari Durga merah meradang. Calon Arang tahu ia telah ditipu Bahula kiriman raja. Kemudian ia menantang untuk perang tanding. Empu Barada duduk bersila beradu sakti dengan calon arang. Laksana perang bintang, petir menyambar-nyambar, langit menghitam, angin puting beliung menyambar pohon bertumbangan. Empu Barada merapal mantra penawar raja
seketika calon Arang terjungkal muntah darah meninggal. Ratna Menggali menangis sejadi-jadinya memeluk ibunya. Empu Baradah dan pasukan kerajaan segera kembali ke kota Praja. Lewat Sasmita sang Empu Baradah mengabarkan bahwa kota Praja telah ditanam rajah di mana-mana. Guna menyelamatkan negara, akhirnya kota Praja dipindahkan ke Kahuripan hingga tenanglah negara. Tahun 1049, Erlangga turun tahta. Ia ditahtahkan sebagai Dewa Wisnu mengendarai Garuda Yaksa, sang dewa pemelihara alam semesta. Berbanggalah kita sebagai bangsa besar leluhur Erlangga. Terima kasih.